Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir di dalam kelas webinar kita pada malam hari ini dengan topik Financing Platform for Construction Projects. Ya, di mana kelas ini diselenggarakan hasil dari kolaborasi Indonesia Construction Academy dan Etis Indonesia. Pemateri kita pada malam hari ini adalah Ibu Nurana Indah Paramita. Ibu Nurana Indah Paramita mewakili dari pihak Etis Indonesia, yang mana nanti materi akan lebih banyak disampaikan dalam skup bagaimana pembiayaan proyek ya dengan menggunakan financial teknologi, khususnya Etis ini adalah fintech syariah ya. Financial teknologi dari dengan kategori syariah ya. Bu Nurana Indah Paramita juga akan menyampaikan case study yang terkait yang relate dengan proyek konstruksi ya. Oke, saya masuk ke slide berikutnya. Ya, buat rekan-rekan yang sudah mengisikan form quick survey, terima kasih. Saya akan membagikan hasil dari quick survey ini ya. Cukup menarik untuk kita bahas dan barangkali bisa memberikan input dan feedback buat Ibu Mita ya, panggilannya Bu Nurana Indah Paramita ya. Buat Ibu Mita nantinya dalam penyampaian materinya ya. Saya akan share terlebih dahulu. Ya. Ini ya, jadi ada lebih kurang ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari kategori peserta. Nah, ini yang pertanyaan pertama. Dari mana saja sumber pendanaan proyek konstruksi yang Anda kerjakan sebelumnya? Kemudian bagaimanakah sistem pembagian yang ideal menurut Anda terhadap pendanaan proyek yang diberikan oleh investor? Dan yang terakhir, bagaimanakah sistem pembagian yang ideal menurut Anda jika berdasarkan pembagian profit dengan pihak investor? Nah, di sini ada beberapa pilihan ya, ada beberapa pilihan. Mari kita lihat dari respon kawan-kawan sekalian. Ya. Oke, yang pertama ini beberapa mayoritas dari peserta kita saat ini berasal dari kontraktor, Bu Mita ya. Sementara sekitar 16,7% dari pihak konsultan dan 16,7% dari pengajar ya. Nah, barangkali ini dari dosen ya, pengajar ya. Oke, ataupun instruktur bisa jadi ya. Kemudian dari mana saja sumber pendanaan proyek konstruksi yang Anda kerjakan sebelumnya? Nah, ini hampir 50% menjawab investor. Nah, ini ada perubahan sedikit, 42,9% masih mayoritas itu berasal dari investor. Kemudian 28,6% ini dari pinjaman bank. Kemudian 14,3% ini dari ya pinjaman bank, investor dan dana mandiri perusahaan. Oke, ada beberapa ini ya, ada beberapa campuran ya. Kemudian ada lagi tabungan ya, tabungan ataupun kas pribadi. Nah, ini artinya modal dari internal baik itu pribadi secara pribadi ataupun secara perusahaan. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimanakah sistem pembagian yang ideal? Oh, sorry, ini ada 2 lagi. Bagaimanakah sistem pembagian yang ideal menurut Anda terhadap pendanaan proyek yang diberikan oleh investor? Nah, ini hampir 100% nih, Bu Mita, yang menjawab persentase dari profit yang ditentukan sebelum proyek dimulai.
Nah, ini ya, Bu Mita ya. Jadi persentase dari profit yang ditentukan sebelum proyek dimulai. Oke, jadi ini menurut rekan-rekan kita sistem pembagian yang ideal. Nah, kemudian yang terakhir nih baru, bagaimanakah sistem pembagian yang ideal menurut Anda jika berdasarkan pembagian profit dengan pihak investor? Jadi kalau pembagiannya dengan pihak investor berdasarkan pembagian profit tadi, bagaimana yang ideal? Jadi menurut rekan-rekan lebih kurang mayoritas menjawab 60% untuk yang membutuhkan pendanaan, dalam hal ini barangkali pihak kontraktor, dan 40% dari pihak investor. Ya, mayoritas 60-40. Kemudian yang pilihan kedua 50-50. Ya, jadi 50% pihak yang membutuhkan dana dan 50% lagi pihak investor. Dan yang terakhir 70% pihak yang membutuhkan pendanaan dan 30% pihak investor. Jadi barangkali rekan-rekan merasa cukup fair ya, bahkan ternyata tidak memilih yang 70-30 justru. Ini menarik ini. Ya, mayoritas bahkan tidak mengarah ke 70-30 tapi lebih mengarah ke yang 60-40 sama yang 50-50. Artinya rekan-rekan merasa cukup fair karena telah dibantu pembiayaan proyeknya, sehingga para investor ya bolehlah mendapatkan profit yang lebih besar ya. Kalau 30% rasanya tidak fair, seperti itu kira-kira. Nah, ini barangkali Bu Mita untuk hasil dari quick survei kita sambil kita mengkolek lagi dari rekan-rekan yang sudah bergabung, dan barangkali quick survei ini juga nantinya akan dikembangkan oleh tim Indonesia Construction Academy karena sangat-sangat berharga sekali masukan seperti ini buat rekan-rekan yang terjun ke dunia proyek ya dan membutuhkan pembiayaan, dan bagaimana sih sebenarnya sistem pembagian ataupun sistem pendanaan dari pihak investor ataupun funder ataupun dari lembaga pembiayaan seperti financial technology atau fintech ya, seperti itu. Oke, saya akan kembali ke slide ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi lebih kurang kenapa kita membahas materi webinar kita pada malam hari ini ya, financing platform for construction project. Jadi ya sudah pasti ya, ketika kita membutuhkan lembaga pembiayaan ataupun ketika kita membutuhkan investor ataupun funder ya, karena salah satunya adalah keterbatasan modal atau cash ya, karena kita ingin membiayai proyek dan sementara modal yang kita miliki barangkali tidak mencukupi untuk pembiayaan proyek dalam periode waktu tertentu. Nah, kedua, problemnya adalah aset bisnis atau perusahaan yang tidak memadai. Karena seharusnya aset bisnis atau aset perusahaan ini bisa dijadikan kolateral ya atau jaminan kepada pihak tertentu sehingga kita memperoleh akses modal ya dari pihak investor ataupun bahkan dari kolega ya, seperti itu. Seperti tadi jawaban dari rekan-rekan, ada yang meminjam dari teman ataupun dari meminjam dari keluarga, dan aset bisnis atau aset perusahaan bisa dijadikan kolateral. Nah, kemudian problem berikutnya adalah skema pembayaran dari pihak klien ataupun owner proyek, di mana biasanya owner proyek ya tentu saja mengharapkan pembayaran yang aman untuk membiayai pelaksanaan proyek ya, sementara dari pihak kontraktor sangat jelas ya mengharapkan bahwa pembiayaan proyek berasal dari pembayaran dari pihak klien itu sendiri. Nah, ini yang menarik ya. Jadi skema pembayaran dari pihak klien yang barangkali bisa jadi tanpa DP ya, atau DP-nya hanya 10%, sementara untuk mencapai progres berikutnya, di mana progres berikutnya baru dibayar kembali dari pihak klien, itu membutuhkan modal yang barangkali tidak cukup dari DP yang diterima ya, atau bahkan jika tidak ada DP sama sekali. Nah, dari mana?
Ya, dari mana pihak kontraktor atau pihak pelaksana proyek bisa membiayai proyeknya. Oke, dan pada hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Nurana Indah Paramita. Jadi saya perkenalkan sedikit siapa yang akan menjadi pemateri kita pada malam hari ini, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 ya. Jadi Bu Nurana Indah Paramita atau yang akrab dipanggil Ibu Mita, beliau ini adalah bisa dikatakan entrepreneur ya ataupun wira swasta yang mana pengalamannya sangat-sangat intensif di perusahaan yang berbasiskan teknologi ya. Jadi beliau banyak menerima penghargaan ya, seperti dari pernah menjadi menerima atau sebagai pemenang dari penghargaan Bank Mandiri ya, khususnya wirausaha muda ya, kalau nggak salah ya Bu Mita ya, wirausaha muda mandiri ya. Kemudian beliau juga menjadi pemenang runner up pengusaha global atau GP. Nah, ini kompetisi global yang juga pernah diikuti oleh Nadiem Makarim ya, Menteri Pendidikan kita saat ini, yang pada saat itu sedang mendirikan Gojek ya. Jadi Nadiem Makarim juga mengikuti kompetisi ini. Kemudian beliau juga pernah menjadi pemenang di GIS Indonesia, di mana salah satu pemenangnya juga di kompetisi GIS ini ada dari pihak tiket ya, tiket.com ya, kalau nggak salah itu ya Ibu Mita ya. Kemudian ya dari pihak tiket.com itu Natalia Ardianto ya. Nah, saat ini bisnis dari Ibu Mita sendiri fokus pada fintech syariah dan menjadi penasihat di beberapa startup di Asia Tenggara. Latar belakang pendidikan beliau di bidang MBA yang diperolehnya di Institut Teknologi Bandung. Selain itu, Bu Mita juga aktif dalam organisasi pengusaha dan pernah juga memimpin ya organisasi pengusaha di selama beberapa tahun. Nah, barangkali Bu Mita nanti bisa lebih berkenalan lebih lanjut dengan rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung. Untuk selanjutnya, saya persilakan Ibu Mita bisa share screen langsung dari Ibu Mita saja ya. Oke, silakan Ibu, sudah saya buka aksesnya. Bisa? Oke, Sorry. makasih Mas Tanu. Tadi aku pikir ini apa boleh dari Mas Tanu bantu share screen, Pak? Oh, dari saya aja ya. Oke. Biar konsennya nggak double. Oke, sebentar ya, saya share screen-nya ya. Sebelumnya terima kasih malam ini atas undangan dari Akademi Construction ya, Ya. Ika ya. Ya. Sebenarnya Mas Tanu ini yang dulu waktu saya kuliah memancing untuk supaya jadi wirausaha ini Mas Tanu nih teman-teman semua ya. Jadi ini yang ngegaramin saya supaya jadi wirausaha. Dan dekotannya dia nih sebenarnya. Aslinya mah saya ilmuwan biasa, tapi jadi kecemplung. Oke, boleh di-share screen ya. Ya. Sambil nunggu share screen, sedikit cerita ya yang sudah disampaikan Pak Stano, alhamdulillah membuat saya mencapai pada posisi sekarang ini. Saya itu salah satu dari pemegang saham di ETIS Indonesia yang sudah berizin OJK ya. Jadi legal ya, bukan ilegal ya teman-teman. Oke. Alhamdulillahnya ini bukan pinjol ya teman-teman ya. Mungkin biar dibedakan antara fintech pinjol dan fintech korporasi ya.
Jadi mungkin ibarat kata ini antara kalau umum itu adalah KTA kartu kredit dibandingkan sama, pembiayaan modal perusahaan. Jadi ada jenis-jenis yang sama, cuma orang kalau mikirnya fintech tuh pinjol gitu, ini beda. Terus, fintech perusahaan juga ya yang membiayai perusahaan ini, ada 2 jenis, yaitu konvensional dan, syariah. Kalau syariah ini ya layaknya bank syariah umumnya juga siapapun bisa menggunakan, baik background agamanya apapun ya, jadi siapapun silahkan memakai fasilitas ini. Menguntungkannya adalah syariah ini sistemnya dilihat sebagai partnership bersama, dengan keuntungan-keuntungan, finansial teknologi, yaitu tidak perlu jaminan, tidak perlu gadai BPKB atau gadai sertifikat, dan tidak perlu, datang ujuk-ujuk ke kantor gitu ya. Jadi semua sistem akan dibikin secara online. Review, survei, dan lain-lainnya akan diusahakan 90% online, sehingga pada saat temu juga lebih kepada posisi kontrak atau tidak kontrak. Walaupun kontrak pun akan kita selalu usahakan sistemnya menggunakan online. Jadi kita lagi berusaha untuk maksimal 100% online ya, Zoom, kalau presentasi juga Zoom, segala macam, data by email, submit by platform. Sehingga ini sangat cocok untuk di dunia sekarang ya, apalagi macet terus bertambah, jadi lelah kalau harus datang-datang ke kantor ya, seperti itu. Lanjut ya, jadi ini, gambaran fintech, syariah pada umumnya. Boleh next slide? Oke, Oke. sebentar Bu Mita ya. Saya mohon izin ya rekan-rekan ya, biar fokus mendengarkan Ibu Mita, saya off-kan video nanti malah ngeliatin saya terus gitu ya. Oke. Oke. Nah, ya. Oke. Jadi gini, secara kalau di Google di ojk.go.id kami berizin baru setahun, tapi perjalanan untuk sampai berizin itu panjang ya. Karena kan kalau peer to peer, terutama izin dari OJK, itu, nggak kaleng-kaleng ibaratnya kalau bahasa anak organisasi ya, nggak boleh sembarangan. Jadi kita udah terdaftar sebenarnya dari 2019. Di saat itu kita sudah bisa bertransaksi. Sebelumnya lagi kita tuh tadinya, klub ya, klub private investment, dari Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Jadi kalau ada yang proyek, "Oh saya mau biayain nih, mau biayain." Nah, sampai akhirnya kita resmi untuk, membuat menjadi crowdfunding platform dan terdaftar di OJK 2019 Oktober, dan alhamdulillah sudah full license. Jadi udah kalau bedanya berizin OJK ini kalau kalian baca, itu ya kalau iklan terdaftar dan berizin OJK gitu atau, berizin OJK itu 2 hal yang berbeda karena, terdaftar itu belum tentu dia full license, bisa jadi besok dengan mudahnya dicopot. Tapi kalau misalnya full license ya, berizin itu untuk dicopot itu, seperti layaknya bank mau dilikuidasi gitu. Jadi, lebih mantap lah ya. Oke, next. Lanjut. Nah, alhamdulillah ETI sendiri, karena dia syariah ya, jadi kayak keterikatan moralnya sangat tinggi. Investor kami, jadi ibarat kata kami kan bukan bank yang, terima uang tabungan dari masyarakat ya. Kami ini, sesuai syarat syariah juga adalah seseorang yang jelas dengan sadar memilih, "Oh saya mau investasi proyek ini, oh saya mau investasi proyek ini." Sehingga dia full consider bahwa saya akan profit atau beresiko terhadap proyek yang saya pilih. Bedanya Bank Syariah Indonesia memakai sistem ya tetap ngumpulin duit random dan kita nggak tahu diinvestasiin kemana, pokoknya ujuk-ujuk kayak bagi hasil aja gitu.
Nah, kalau kita jelas, saya mau ini dengan laporan keuangan seperti ini, proposalnya seperti ini, segala macam. Nah, kita ini sebagai platform yang memfasilitasi antara investor dan calon yang mau diinvest. Jadi kita itu bagaimana cara mencari yang aman dan terbaik untuk investor kita. Karena kasihan kan kalau walaupun tahu resiko boleh hilang, boleh beruntung, itu adalah bagian dari ketentuan syariah, tapi kita berusaha maksimal mencari yang resikonya rendah. Nah, alhamdulillah investor kita terkoneksi di 59 negara. Secara resmi yang terdaftar etis cabang luar negeri ada sekitaran 7, yaitu etis Singapura, etis Malaysia, etis Indonesia tadi ya, etis Qatar, Dubai, Oman, dan Riyadh. Riyadh Saudi. Seperti itu. Lanjut. Jadi kalau pernah dengar duitnya dari Dubai gitu ya. Ini lewat sini sebenarnya yang resmi ya, yang kalau gosip-gosip wah duitnya dari Middle East gitu, tuh duitnya dari sana gitu ya. Itu kan gosip-gosip ya, yang benar resmi berlicense diawasi oleh OJK ya etis, alhamdulillah. Ini secara persentase memang masih paling banyak 8% itu Singapura. Tapi Singapura biasanya mereka kayak campuran project investment dari berbagai retail orang-orang lagi dari berbagai macam negara. Kita sendiri ada 13.000 user. Jadi kayak misalnya gini, kalau misalnya etis hanya memilih project yang terbaik, terus taruh di platform, emang pasti ke invest, padahal udah di review, presentasi, dicek datanya di BI, segala macam. Emang bakal fully funded gitu ya, bakal aku dapat investing. Alhamdulillah dengan ada 13.000 user, biasanya kalau memang udah kita choice ya, dan profitnya itu sangat bagus, nyaman dibaca datanya, itu kadang baru kita launching ya alhamdulillah 2 jam udah langsung dapat dananya gitu. Jadi langsung set gitu. Bahkan user-user kita tuh suka yang, loh kok baru launching udah nggak bisa invest nih proyek ini gitu. Nah, kadang yang selambat-lambatnya itu kita crowdfunding, umumnya rata-rata paling lambat itu sebulan dari kita launch. Tapi biasanya sehari 2 hari udah fully funded, dananya juga udah dicairkan. Oke, lanjut. Nah, proyek-proyek yang kita danai apa aja sih? Macam-macam. Tadi ada construction-nya buat housing, warehouse, education, proyek-proyek hotel, infrastruktur, dan berbagai macam infrastruktur dan proyek lainnya ya yang portofolio kita udah lakukan. Next. Nah, ini salah satu yang proyek perumahan. Memang karena COVID ini kita agak lebih selektif untuk proyek perumahan. Jadi biasanya mereka ada lahan, ada business plan, terus kita biayai untuk pembangunannya. Makanya bertebaranlah perumahan syariah dananya dari Arab. Salah satunya itu kita. Nah, yang benar gitu ya. Tapi kalau sekarang kita mendanai perumahan yang jelas ada bayarnya ya, tidak seperti sebelum COVID ya, random business plan. Kita lebih kayak yang sekarang tuh udah ada pesanan dari misalnya nih dari ABRI atau polisi atau dari PNS atau dari kementerian seperti itu untuk sementara karena kita masih recovery posisi COVID kemarin. Next. Nah, yang paling laku sekarang yang biasanya kita approve yaitu project financing. Salah satunya seperti ini ya, ada proyek renovasi pabrik pupuk Kaltim. Terus waktu itu docking maintenance. Itu juga kita ada proyek bangun kapal tuh di Cirebon, proyeknya dengan Pertamina. Terus bangun tower. Nah, kalau UKM-nya biasanya kita ada kayak catering. Jadi biasanya kita kan suka ada tuh di Pemda atau di mana mereka suka supply catering tuh dapat SPK, nah bisa tuh pengajuan ke kita. Next. Alhamdulillah kita menyelesaikan si prinsipnya secara syariah, tidak hanya berdasarkan MUI tapi berdasarkan AUFI. AUFI itu adalah pusat prinsip syariah muamalah sedunia di Bahrain ya.
Jadi kita ini etis tuh sebagai keagenan kalian. Jadi wakal ujro. Kita biasanya ambil fee itu 3% sampai 5% dari nilai proyek. Sisanya nanti kalian bagi hasil sendiri sama investor. Terus ini data-data yang dibutuhkan. Perusahaan setahun juga udah bisa kita danai kok. Gitu. Ntar laporan keuangan 6 bulan terakhir, setidaknya CV, tidak harus PT ya. Dan kalau bisa ada PO. Menguntungkan lagi kalau misalnya dapat proyek misalnya dari PU gitu ya, terus ada di link di LPFE, wah itu paling biasanya kita paling cepat follow up. Next. Oke, nah mungkin boleh langsung ke studi kasus, gimana sih biasanya proposal-proposal yang kita biasa danain? Oke, boleh next slide Pak Sano. Oke. Jadi sambil nunggu slide berikutnya, sistemnya itu gimana? Sebenarnya sederhana aja. Kalau misalnya buka website etis, kita udah langsung bisa submit data di sana. Cuman untuk saya sendiri, untuk kerjasama dengan Pastano yaitu Ika, kita willing to coaching ya dari murid-muridnya Pastano. Jadi sebelum pertama masih kagok nih aku gimana ya proposalnya ini aku kira-kira approve nggak sebelum kita submit, takutnya udah disubmit gagal langsung reject gitu kan. Nah ini kita willing lah untuk coach ya dari teman-teman webinar ini. Ini salah satu yang proyek terakhir yang ada di website juga sekarang kalau mau ikutan investment juga boleh. Lagi proses fundraise di platform. Ini adalah proyek bendungan dengan PT Liniko. Kan PT Liniko sendiri punya konsep ini ya kontrak bendungan, lalu mereka butuh kayak metalworks engineering dari SAS Segara Reka Teknik ini. Next. Jadi dalam proposal ini tentunya terangkan dong perusahaan kita itu apa secara umum visi misinya dan tentang PT itu sendiri. Lanjut. Nah setelah kita terangkan tentunya standar ya kita kasih tahu nomor NPWP kita, kita segala macam dan apa sih sebenarnya perusahaan kita kerjakan. Misalnya dalam perusahaan ini dia ngurusin mesin design, mechanical, industrial, manufacturing segala macam. Terus dan konstruksi dan renovasi, misalnya kayak tadi tuh renovasi pabrik segala macam. Nah ini adalah dia juga tulis, oh klien aku tuh ini gitu misalnya sebagai track record si perusahaan ini. Terus, nah ini juga terus kita terangin, aku tuh lagi mau proyek sama PT Liniko Indonesia. PT Liniko ini udah cari tahun misalnya ada 88. Ini salah satu studi kasus di mana proyeknya bukan dengan pemerintah ya. Kalau dengan pemerintah, halaman ini diganti aja dengan gambar nomor proyek di platform LPSE dan nomor ID si proyek yang sudah ada di capture ditaruh gitu ya. Misalnya dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian macam-macam lah yang misalnya kita dapat proyek dari LPSE. Nah, dia jelasin nih karena ini swasta ya, swasta yang cukup strong, Liniko tuh tahun berapa, bikin apa, segala macam, proyeknya dengan siapa, seperti itu. Terus, next. Nah, ini project kita mau ngerjain apa sih? Ini kebetulan kita mau prokoman material, welding, coating, instalasi, sama commissioning. Terus, nah, yang kita mau dapat nih, yang kita mau ajuin, ini mana PO-nya dilampirkan di sini. Terus, nah, terus mitigasinya apa? Yang biasanya paling lolos dari platform kita adalah biasanya kalau sudah berjalan PO yang kedua setidaknya. PO ketiga atau PO keempat malah lebih bagus lagi karena kita biasanya ngelihat pembayaran bohir ya, kita bilang bohir ya. Pembayaran bohirnya bagus apa enggak, seperti itu. Next.
Nah ini aku punya proyek nih banyak nih sama dia. Nanti biasanya kita minta capturean rekening banknya nih waktu proyek PO ini dia bener transfer nggak dari PT Liniko ke PT SAS ini. Nah jadi kita lihat record itu. Itu yang kita lihat. Jadi nggak cuman kayak sebelum kayak kita bahas keuangannya sendiri, ini lebih ke pembiayaan dari awal dong. Oke. Kalau misalnya dibilang pembiayaan dari awal adalah PO ini kalau misalnya dengan swasta, biasanya kita prefer dia tuh udah pernah pengalaman sama kita setidaknya yang kedua. Tapi kalau dengan kementerian, Pemda, segala macam, PO pertama biasanya juga udah lolos sama kita gitu. Jadi ini masalah mitigasi risk karena kan kalau ke swasta biasanya kan beda ya sama pemerintah. Jadi kayak ada bintang 1, bintang 2 dari situasi risk yang kita atur. Dan proyeknya juga kita bukan invoice. Bedain antara proyek di depan dan di awal. Maksud kalau saya pemikirannya adalah sebelum proyek ini berjalan, kita udah ikutan chip in. Jadi kalau invoice udah keluar gitu, kita malah nggak ikutan. Biasanya kan ada juga tuh sistem perbankan invoice financing. Kalau kita project financing. Lanjut. Nah, baru tuh setelah preview, risk, mitigasi, segala macam, perkenalan, baru kita bahas, ini loh kira-kira profitnya sekian. Nah, berapa sih yang kita harapin buat kalian? Basicnya, standarnya adalah kalian pemilik proyek, kami investor. Basicnya, standarnya 50-50 ya. Itu udah umum. Cuman kenapa kadang kita juga bisa jadi lebih besar, itu biasanya kita punya basic sih, appetite dari investor kita. Kalau berdasarkan bottom dari investor kita itu di margin 1 sampai 1,5% per bulan. Jadi kayak misalnya 3 bulan, kita targetin setidaknya kalau aku investor tuh taruh duit, aku dapat 4,5% dari yang aku taruh. Tapi itu cuman kayak asumsi. Basicnya tetap harus secara syariah yaitu bagi hasil. Kalau bisa lebih besar dari itu dengan 50-50 bagus. Tapi kalau misalnya lebih rendah dari itu biasanya kita minta naik bagi hasilnya tanpa memperhitungkan proyek ini di bawah siapa. Kayak misalnya gini nih. Tulisan di kanan ya. Total budget 2,1, investor 2M, SAS cuman chip in 110 juta, yaitu cuman chip in 5,21%. Terus bagi hasilnya si SAS 14%, si investor 85%. Ini emang kayak gini karena posisinya emang marginnya tuh tipis banget. Jadi si investornya tuh agak gede secara persentase, tapi secara margin ini bottom banget. Umumnya biasanya bagi hasil tuh 50-50. 50-50-nya adalah apa? Si kami ya yang kalian pemilik pekerjaan adalah menaruh bahwa modal kita itu adalah misalnya kita udah punya alat, kita hitung alat itu kalau dipergunakan per jam value-nya sekian. Kita juga punya workshop. Workshop itu dalam proyek penggunaan itu selama misalnya 4 bulan proyek, value-nya itu sekian. Sehingga kita tuh ibarat kata pemilik proyek itu sudah menaruh valuasi sebesar misalnya 50% dari proyek itu sendiri. Sehingga wajar dong kalau minta 50-50. Itu. Di mana mungkin pembiayaannya hampir kita yang biayai seperti itu. Maksudnya biaya itu adalah misalnya materialnya, terus bayar ke vendor kita lagi, gitu, supplier, segala macamnya. Next. Oh ya, udah. Ini di skip. Ini soalnya kasus benar. Jadi tolong jangan kelihat itu alamatnya. Terima kasih. Ya, sekiranya itu dulu perkenalan etis dan studi kasus ya. Langsung pertanyaan silahkan. Oke,
Terima kasih Ibu Mita atas waktunya menjelaskan bagaimana strategi pembiayaan ya dengan menggunakan fintech syariah. Nah, buat beberapa barangkali dari saya dulu terlebih dahulu ya, Ibu mau menanyakan tadi kalau tadi sempat di-sharing ya mengenai profit yang di case tadi, apakah profit itu seperti tadi pertanyaan di kita di ini ya di quick survey, apakah profit tadi sudah ditentukan di awal atau seperti apa ya? Apakah itu baru proyeksi, artinya baru ditentukan di awal, atau nanti ke depannya bisa berubah pada saat pelaksanaannya? Kira-kira bagaimana itu, Bu Mita? Silakan, Bu. Ya. Ya, ini ke unmute terus ya. Oke. Jadi kita itu dalam proposal tentunya situasinya kita menentukan di awal itu adalah persentase dan kesepakatan bersama. Nantinya pada akhirnya tentunya kita akan lihat akhir-akhir, tentunya tidak akan terlalu berbeda. Kenapa? Misalnya gini, dalam perjalanan ternyata rugi misalnya, maksudnya ternyata boncos, misalnya penggunaannya vendornya agak telat, terus transportasinya bocor sehingga biayanya agak nambah gitu kan. Nah, kalau syariah kita menerima posisinya kita ya udah profitnya tidak seperti itu, atau mungkin misalnya 4 bulan tuh proyek beres, taunya mundur 5 bulan, artinya kan boncos tuh kalau pikiran kita ya, karena ya harusnya 4 bulan kita udah dapat balik nih profit, taunya baru baliknya tuh ya 6 bulan gitu telat bayar gitu. Kalau secara syariah tuh kami menerima, asal kesalahannya bukan dari manajemen yang sengaja, misalnya dari emang bohir ya gitu, telat misalnya mereka kelewat submit atau apa gitu, misalnya bagian lelangnya atau bagian pembiayaannya. Nah, selagi posisi bukan salah dari kita atau si pemilik proyek itu sendiri, kita akan memaklumi itu sebagai resiko bersama. Nah, ya itu maksudnya. Jadi disebutkan investor di depan, tapi endingnya tentu melihat keadaan. Yang idealnya adalah ya benar sesuai dengan buku yang kita sepakati bersama. Sehingga kalau dapat proyek lagi, ya kita ngerasa nyaman. Wah, ini perusahaannya bagus, bayarnya tepat waktu, profitnya benar yang dijanjiin. Tuh, kalau misalnya ada salah ya kan ya mau nggak mau kita terima, tapi resikonya mau submit lagi kita jadi taruh darinya bintang 1 jadi ke level bawah gitu. Jadi ini lebih ke apa namanya, ke moral situasi sih kalau memang tidak sesuai dengan yang di proposal awal. Yang bagus adalah ya kalau memang udah proyeknya 4 bulan ternyata dibayar cepet, ya dibayar lagi beneran cepet. Nah itu malah jadi prestasi. Kita malah suka teleponin lagi, "Jadi kapan submit ini lagi proyek kita?" Kayak gitu. Oke, Ibu Mita. Jadi sangat-sangat memungkinkan ya, tetapi ya ada toleransi-toleransi seperti itu ya, sehingga proyeksi yang tadinya di awal keuntungannya sekian bisa saja mengecil, itu sangat memungkinkan ya terjadi ya. Iya, seperti itu. Oke. Tentunya Oke. kita sudah sepakat di awal dengan proposal yang kita buat. Yang endingnya kalau syariah itu kan sangat memaklumi variabel yang ada. Makanya kalau kita untung, pembayaran cepat lebih baik memang diakui cepat supaya kita juga mendapatkan prestasi ya. Kalau misalnya bank, bunga atau konven nggak peduli, Anda telat ya tetap bayar bunga, bayar denda, akhirnya malah nggak untung sama sekali. Yang pemilik proyek bodoh amat gitu. Kalau kita nggak kayak gitu, memang syariatnya begitulah. Oke. Ini ada pertanyaan, Ibu, dari Pak Suharwanto. Pertanyaannya, boleh ya barangkali Pak Suhar, saya monggo bisa disampaikan, Pak Suhar. Baik, terima kasih. Selamat Ya. malam. Selamat malam, Bu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, proyek itu tidak ada DP, sehingga ada perlu modal awal. Nah, mungkin bisa jadi 30% baru bisa invoice, atau 50% bahkan yang pernah saya alami 50% baru bisa invoice.
Nah, pada saat 50% bisa invoice kan modalnya itu butuh sekitar anggaplah 30 sampai 50% misalnya dari nilai project. Nah, kita butuh investor waktu ya. Kemudian investor membiayai hanya sebatas 30 sampai 50% tadi, kemudian selebihnya si kontraktor ini menjalankan dengan modal dari invoice tadi. Diputar lagi gitu maksudnya. Sehingga nanti keuntungannya ada. Nah, bagaimana pembagian keuntungannya? Apakah tetap masih 50-50 atau 60-30, 40 atau maksudnya 60-nya itu adalah kontraktor atau istilahnya yang bekerja, kemudian 40 investor atau 70-30 begitu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Sama. Ya, terima kasih, Ya, Pak. Ya, lebih paham lagi langsung dari yang baca chatnya. ya. Untung Ini tadi. Pak Suharwanto ini di kontraktor geothermal nih, Ibu Aduh, Mita. Jadi banyak biasanya proyek-proyeknya di sektor panas bumi ya, iya. di Ya, sektor energi ya, Pak Suhar ya. Ya, iya. silakan Ibu Baik, terima bisa kasih. dijelaskan. Jadi gini, perhitungan modal itu adalah bukan kalau yang di kasus tadi adalah dia tidak ada termin. Ya, jadi dia kerjakan langsung bayar selesai. Nah, kalau misalnya yang ada termin itu juga harus diungkapkan. Jadi ibarat kata modal itu bukan modal eh, misalnya vendor, bayar pegawai, jasa dan lain-lain lalu profit berapa enggak. Tapi kita juga bikin timeline ya bahwa nanti dari modal ini akan nyambung ke termin 1, 2, 3 sehingga justru modal itu adalah dihitung dengan ada keadaan termin. Itulah modal yang dibutuhkan. Nah, kalau 50-50 memang diambilnya dari situ. Tapi angka 50-50 ini dengan situasi kita sama-sama memvalue keadaan. Misalnya dengan yang tadi kita bilang, kalau Bapak udah punya alat, fasilitas sendiri, gaji direksi nggak dihitung, misalnya segala macam. Sehingga Bapak mempunyai value 50-50. Atau bahkan value Bapak 60, kita cuma 40. Misalnya Bapak punya sertifikasi yang license-nya cukup mahal, sehingga bisa Bapak dapat proyek ini, itu di value, sehingga kepantasan Bapak adalah 60, kita 40, seperti itu, Pak. Nah, kepantasan itu kita diskusikan dalam proposal. Kenapa kita layak 60 dan investor itu 40 dari modal situasi dengan situasi termin. Sehingga bukan modal keseluruhan seolah tidak ada pembayaran termin lalu inilah modalnya, enggak. Tapi modalnya itu adalah mengikuti sambung-menyambungnya termin. Sehingga modalnya benar-benar bukan segede RAB gitu. Dan ke pembagian hasilnya juga, kenapa kita 60 dan misalnya atas 40, Bapak tulis valuasi Bapak 60% itu apa aja. Misalnya Bapak ada sertifikat ISO yang valuasinya segini. Jadi bukan hanya kayak, ini proyeknya modalnya 1 miliar dengan situasi termin-termin. Misalnya punya proyeknya 5 miliar, termin berikutnya udah turun 2M, 3M. Jadi sebenarnya hanya butuh 1M. Oh, saya naruh 500 juta, atas taruh 500 juta, maka 50-50. Tidak sesimpel itu sebenarnya. Tapi basic awamnya seperti itu. Misalnya saya 50-50 at least taruh se-M. Kenapa? Karena saya ini punya license juga, saya punya kantor, saya punya biaya tenaga ahli direksi yang valuasinya sekian, yang tidak perlu, yang sudah saya gaji per bulan, seperti ini, maka at least akan saya berikan 40%, saya 60%. Itu bisa diungkapkan dan dibuktikan dalam proposal dengan data yang ada. Seperti itu, Pak. Sehingga share ini lebih ke kesepakatan bersama akhirnya. Jadi kewajaran sharingnya bagaimana, Bu? Kalau Kewajaran jasanya sharing. tergantung basicnya 50-50, tapi kalau misalnya atau bahkan kita 60, Bapak 40, tapi kalau Bapak bisa membuktikan valuasi berapa Bapak 60 dengan Bapak punya modal yang tidak dihitung secara cash, seperti Bapak punya standar sertifikasi, ISO, segala macam, sehingga Bapak memiliki proyek ini, dimention di proposal, sehingga kita hanya dapat 40 gitu. Kalau misalnya 40 itu dengan basic nih misalnya Pak, kami tuh setidaknya udah dapat margin buat investor ya, 2% atau 1,5% per bulan, itu saya rasa sih kita terima aja sih Pak. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Nah,
Kalau ibarat kata kan kalau misalnya 40-60 ternyata kalau kita asumsikan marginnya itu cuma dapat 0,5% per bulan, takutnya kita taruh platform juga nggak ada yang naruh duit. Itu aja sih, Pak. Gitu. Ini di luar tidak tanpa jaminan, tanpa PPKB, dan tanpa sertifikat. Kira-kira seperti itu ya, Pak. Oke, menariknya itu ya, tanpa jaminannya ini ya, tanpa kolateralnya ini ya, Bu Mita. Nah, ini artinya beberapa hal itu sangat-sangat diskusiable gitu ya, Ibu ya. Ya, diskusiable. Diskusiable. Jadi barangkali hal-hal seperti itu disampaikan sebelum apa? Artinya kan kalau kita sesuai dengan konteksnya kita berbicara di sini, financing platform, artinya kan etis ini menggunakan platform ya untuk mempertemukan antara funder atau yang investor seperti itu dengan pihak kontraktor lah yang membutuhkan dana ya. Kira-kira kan seperti itu ya, Bu Mita ya. Nah, artinya ketika kontraktor memiliki satu opportunity dalam hal ini untuk membiayai proyeknya, nah disinilah etis berperan untuk mengkaji ya, untuk mengkaji apakah proyek ini visible ataupun memberikan keuntungan nantinya dengan para investor yang sudah bergabung di dalam terkoneksi ke database ataupun terkoneksi ke etis. Nah, kalau memang sudah visible, sudah layak lah istilahnya, baru proyek ini tadi di-up di platformnya etis. Kira-kira seperti itu bukan, Bu Mita? Ya. Mungkin bisa di-share screen websitenya etis.co yang boleh, sangat-sangat boleh. Dua platform, etis.co. Saya akan share screen ya. Ya, oke. Jadi kita ada dua nih, Bapak Stano buka yang etis.co aja dulu. Oh, etis.co ya. Karena kita ada dua, etis.co.id. Etis.co itu adalah untuk 14.000 user kami yang di luar negeri. Untuk etis.co.id adalah user kami di Indonesia. Kalau etis.co mungkin bisa dibuka Pak sebentar. Oke, sebentar saya buka dulu websitenya. Jadi teman-teman juga kalau mau invest juga boleh. Okay. Yang di kalau etis.co tuh biasanya minimal investasi kan 5.000 sampai 10.000 dolar. Tapi kalau etis.co.id bisa 10 juta tuh kadang ada. 10 juta boleh chip in gitu. 5 juta. Cuman ya itu harus buru-buru tantengin, takutnya udah ada ini kan. Oke, ini dia. Coba. Nah, ini ya. Ini yang .co.id ya, coba nggak apa-apa buka dulu bawahnya Pak. Oh, oke. Oke, lanjut. Biasanya kalau yang udah daftar ini dapat di mana ini proyek berjalan. Oh, ini ya. Lagi loading ya. Ini loading nih. Oke. Kalau misalnya daftar nih biasanya suka dapat email. Oh ya ada proyek launching, ayo chip in gitu. Kita reminder ke database kita. Tapi kita juga punya VIP investor, jadi biasanya kita kasih tahu sebelum launching. Itu ada syaratnya lagi di luar ini pembicaraannya. Kalau etis.co buka nggak mungkin? Oke, coba ya yang etis.co dulu. Etis.co turun ke bawah. Oh, kalau .co.id ini lebih fokusnya ini ya ke Indonesia ya artinya ya. Untuk investor Indonesia, kalau ini investor luar. Tapi proyeknya proyek Indonesia juga. Nih kiri, klik yang ini, klik yang tombol kiri ini. Yang ini tombol kiri. Tombol kiri ini. Enggak, yang benar itu visit etis kanan. Oh, ini visit etis ini. Bukan, itu etis Malaysia yang sebelumnya tadi kepencet. Oh, ini. Iya nih, Ini adalah visit etis Indonesia tapi melalui platform luar negeri ya. Jadi beda sama etis.co. Angkanya juga dolar, kita convert dolar. Oke. Oh, ini harus login. Oh iya, biasanya dia buka itu coki. Coba etis, gini. Back. Biasanya dia suka nunjukin 3 halaman depan gitu kalau misalnya. Kalau saya udah auto login jadi gak takut. Iya. Oke. Coba yang etis.co.id mungkin udah loading gambarnya.
Itu Sebentar. tuh. Ini Aduh, tidak kemungkinan, loading ya. ya ini kemungkinan ininya saya nih. Apa? Buka aja di website di laptop masing-masing ya. Ini akan kelihatan gambar kayak proyeknya apa, bisa download resumenya, segala macam. Nah Nah, ini ini nih. nah, kayak gini nih. Oh ini Ini yang ada Indigo tadi ya, yang dijelaskan case ya, tadinya ya. ini baru launching fresh. Dia Nah, menawarkan nih ke investor 6%. Di sini di file depan itu nggak kelihatan kayak 50-50, 40-60 nggak kelihatan. Itu kelihatan kalau Anda login terus download resume yang udah kita buat. Tapi biasanya di promote depan itu di thumbnail itu cuman kayak 4 bulan 6% gitu perakiraan. Ini kita bilangnya projected ya, artinya bisa naik bisa turun karena syariah itu nggak boleh pasti. Maksudnya nggak boleh kayak bunga ya. Ini kayak biar mempermudah membaca aja gitu. Butuh dana $138.000. Ini baru kumpul $56.000. Coba dia 23 hari lagi nih paling lambat. Kalau yang kanan nih butuh $93.000 udah selesai nih. Dia udah kumpul 100%. Dia proyeknya 2 bulan ngasih 4% dalam 2 bulan. Berarti sebulan 2%. Nah ini yang kanan nih ya $92.000. Itu 3 bulan 4,52 berarti sebulan itu 1,5 ya. Kayak gitu. Jadi enggak kalau ini kan 4 bulan 1,2, ini 1,5. Jadi tergantung proyeknya. Tapi biasanya angka-angka ini yang diminati investor yang sementara database kita sih 14.000 lebih lah. Kayak gitu. Karena kalau misalnya kita Bapak kasih 0,5 per bulan walaupun itu 80-20 itu berarti kan enggak ini ya namanya enggak ekonomis buat appetite dari investor kita. Gitu kata dia mendingan gue taruh bank gitu deposito. Ya, betul. Nah, nanti kalau diklik itu tuh ada kayak dokumen-dokumen kayak bursa saham lah ya tentang proyeksinya apa segala macam resume buat investor 14.000. Jadi setidaknya nih kita cari ancang-ancang yang cocok buat appetite investor kita. Terus yang kedua ya basicnya 50-50 tapi bisa 60-40 atau 70-40 atau bahkan kita yang 70 Bapak yang 30 itu berdasarkan yaitu discussable di proposal sebelum submit launching di sini. Itu akan ada Zoom meeting. Mudahnya ya karena kita online jadi walaupun kesannya agak beribet tapi cepet kok Pak karena online gitu. Oke. Sip. Jadi mayoritas pembiayaannya adalah ke proyek-proyek ya Ibu ya, yang basicnya Ini ada proyek ya. berdasarkan bendungan nih. Ini kalau ini procurement dari tambang itu buat yang kayak punya Pak Stono dulu truk. Oh, kayak gitu ya. Oke. PO. Truk batu bara tanah dukan. Terus ada lagi nih ya macam-macam banyak lah. Ada juga alkes, kadang kita dapat juga alkes kayak gitu. Catering juga kita dapat. Oke. Ini CV nih yang kiri ya. Nah, ya persyaratan untuk badan hukumnya artinya tidak ada ini ya. Kalau kita bicara pembiayaan ke fintech begini, gimana untuk persyaratan badan hukumnya? CV setidaknya beroperasi setahun lah. Oh, minimal setahun ya? Ya. Oke. Sebenarnya si Star tuh yang tadi contoh kasus, dia itu baru 6 bulan. Cuman karena dia anak perusahaan dari perusahaan sebelumnya yang memang udah 3 tahun. Biasanya bapak-bapak kan suka bikin anak perusahaan buat proyek ini, PT ini, PT ini gitu kan. Nah itu kita biasanya minta guaranteed dari bapak perusahaannya yang udah umurnya lebih dari setahun. Gitu. Walaupun PT yang dapat SPK-nya baru berumur 6 bulan. Oh gitu ya. Oke. Nah untuk rekan-rekan ada yang mau ditanyakan kembali, silakan ya. Saya sambil ini juga karena saya pikir sangat menarik ya untuk pembiayaan proyek melalui platform seperti ini. Nah, yang menjadi concern berikutnya gimana untuk apakah di sini juga ada sistem BI checking nggak, Bu? Kira-kira? Oh iya kita itu kan karena berizin OJK, jadi semuanya diawasi OJK. Kita ada SOP yang udah diwajibkan OJK, jadi kita
nggak cuma tahu kalau BI checking pinjaman Bapak di bank, tapi pinjaman Bapak di pinjol bisa baca. Oke, Terus oke. bahkan kita dulu tuh ada kasus lucu ya. Jadi proyeknya gede, profitnya bagus. Taunya komisaris itu ada utang 60 juta lupa dibayar. Oh, Bukan si CEO-nya, bukan si direktur, sampai komisarisnya malu. Aduh, aku kelupa ada utang itu gitu loh. oh gitu ya. Bahkan artinya seluruh ini ya, jajaran komisaris dan direksi ya, BI Iya, Checking-nya nanti ya. kan harus upload KTP sama NPWP semua yang di dalam pemilik Oh gitu, dan lain-lain. bukan hanya pengurus inti dalam hal ini direksi, bukan ya? Nah, Oh, kadang tuh suka yang keselipnya tuh ternyata komisaris itu ada utang kelupaan atau misalnya kartu kreditnya nggak bagus gitu. oh Nah, tapi gitu. biasanya itu kita masih kayak discussable sih, jadi kayak minta surat pernyataan bahwa begini-begini gitu sebagai tambahan garansi bahwa ini tidak akan mengganggu proyek itu sendiri, tapi setidaknya jadi cukup tahu gitu. Oh oke, jadi lebih kurang seperti itu ya. Eh Tadi dijelaskan tadi dijelaskan nih ada pertanyaan dari Pak Ed Iqbal. Boleh Ya, langsung Pak Ed Iqbal ya. iya, Silakan Pak. kalau aku nangkep ini minimal proyek berapa? SPK itu sebenarnya 200 juta bisa sih Pak, udah bisa submit di kita gitu. Nilai Cuman proyeknya minimal 200 juta sudah bisa ya Ibu ya. udah submit. Cuman mungkin gini, capeknya karena kan kita apa namanya juga banyak nih yang submit kan, dan anak syariah kan kudu dibaca satu-satu tuh, nggak cuman kayak aset berapa, presentasi berapa, karena nggak ada asetnya ya. Jadi kita ngecek dari valuable buat si appetite investor kita dan kita sendiri. Nah, pas 200 juta itu ternyata udah 200 juta, utangnya mepet, terus biaya checkingnya mepet, tuh biasa kita pas. Oh, Gitu. oke. Tapi 200 juta sendiri ada sih, ini kan ada tuh kayak proyek yang di atas.co tadi, bukan itu dia cuma butuh $20.000, $25.000 tuh ada tuh beberapa kayak gitu tuh, biasanya proyeknya nggak lama, cuma 2 bulan kayak gitu. Itu biasanya juksung ya, tunjuk langsung ya, BEP SPK tunjuk Oh, langsung. tunjuk langsung ya. Ya, Nah, biasanya SPK tunjuk langsung 200 juta. nyambung sedikit nih Bu, dari pertanyaan Pak Iqbal tadi ya. Apakah selain itu juga apa untuk perputaran uang di rekeningnya bagaimana? Apakah menjadi salah satu hal yang diperhatikan juga di dalam persyaratan pembiayaan atau seperti apa? Iya, dengan minimal proyek minimal berdiri setahun itu kan bakal ada ngeprint 6 bulan terakhir tuh keuangan. Biasanya 6 bulan terakhir itu kan kelihatan apa namanya perputaran uang yang apa namanya bisa dia ada utang ya ketahuan ya, selain ada NPWP segala macam, terus kasnya juga kayak buat utang berikutnya nggak ada gitu kan, itu akan dipertanyakan. Ya intinya laporan keuangan sewajarnya aja, makanya baik-baiklah dalam perusahaan itu kalau bisa pengeluaran itu ya jangan dicampur sama pribadi, jadi benar-benar perusahaan muter perusahaan, karena itu kan akan dicek. Oke. Terus sudah gitu juga jangan dilebih-lebihin, jangan dikurang-kurangin gitu wajarnya. Terus kalau misalnya proyeknya nih 5 miliar, tapi selama ini proyeknya tapi bukan pemerintah ya, misalnya proyeknya dengan swasta yang old ya. Tapi terakhir proyek sama dia tuh cuma 100 juta. Nah, itu debat langsung kita jadi pertanyaan. Jadi Oke. benar-benar kayak reliable-nya itu gimana? Kok biasanya cuma per 1 juta tiba-tiba 5M? Begitu proyeknya bukan sama LPSE lagi. Nah, takutnya kan kita cuma PO bodong gitu. Kasihan juga investor kita. Jadi kalau laporan keuangan itu dilihat sewajarnya aja sih dari nilai proyek yang didapat, transaksi dia selama ini. Nah, kalau misalnya dia perusahaan anak baru banget kagak ada laporan keuangan, tapi dia anak perusahaan, nanti anak perusahaannya tuh laporan keuangan yang kita baca. Bapak perusahaannya yang kita baca laporan keuangannya. Oke, kalau itu Kayak SAR itu laporan keuangannya ya kosong, cuma modal setor. oke, karena itu kalau kasusnya atau konteksnya sebagai anak perusahaan ya. Ya, kalau Oke. misalnya bukan anak perusahaan setahun terus dapat proyek gede gitu ya, terus tapi laporan keuangannya itu kecil-kecil, asal dia LPSE masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau dia proyeknya swasta, bukan TBK, nah itu yang baru kita discussable-nya lumayan agak ribet. Kalau swasta, TBK akan menjadi nilai plus ya, Bu ya. Ya, kalau swasta Liniko kan bukan TBK tuh, tapi dia udah pernah proyek 2-3 kali, nah itu agak lebih mendingan. Tapi udah misalnya bukan proyek TBK,
swastanya, terus bukan proyek pemerintah, terus swastanya juga kayak nggak medium umum, terus nggak pernah proyekan berkali-kali, baru pertama kali, nah itu yang biasanya kita ragu. Oke. Oke. Sangat-sangat menarik nih Bu Mita. Masih ada pertanyaan dari Pak Iqbal? Silakan Pak Iqbal. Sudah cukup? Oke. Dari rekan-rekan yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Silakan. Nah, ini saya pikir sangat menarik ya, Ibu ya. Artinya begini, kita berbicara ya, fintech ini kan kalau saya melihat ya platform ya, tidak hanya fintech, artinya kalau kita melihat ada beberapa ini juga ya, beberapa pemain yang di platform, istilahnya apa, bisa ini dikategorikan sebagai crowdfunding ya, crowdfunding platform ya, bisa ya. Cuman yang membuat kita top 5 ya, kita top 3 sih kalau syariah ya. Crowdfunding adalah bahwa kita udah punya member ready investor yang coba banyak. Oke. Juga nggak cuman sendiri ya, maksudnya personal. Kadang kita tuh dapat investor-investor itu yang dia manajemen investasi, jadi investasiin duit orang. Jadi kadang gitu kalau sekali chip in tuh ada tuh pernah dia butuh 100.000, ya dia sendiri tuh 100.000 dia submit gitu. Jadi yang lain nggak kebagian kadang. Gitu. Jadi kalau kita lihat di Indonesia ini kan ada beberapa ya, seperti apa namanya ya, salah satunya Etis, kemudian boleh saya sebut ya kompetitor lain. Boleh dong ya. Nah, apalagi ya yang ini ya, yang LandX ya, LandX pernah dengar ya Bu Mita ya, LandX. Kemudian ada juga Sharebis ya, kalau Sharebis mungkin lebih banyak ke sektor retail ya, mereka Sharebis itu, Bishare bukan Sharebis, Bishare ya. Nah, jadi saya pikir proyeksi ke depan dari platform ini kan pasti sangat masih panjang ya, artinya ya bagaimanapun dunia investasi ataupun ya bisa dikatakan konteksnya pinjam meminjam pendanaan ini, khususnya apalagi kita berbicara dalam konteksnya proyek ya, dari sejak zaman dulu bahkan ya, dari sejak dulu juga kalau ada proyek ya pasti orang mencari pinjaman ya, baik itu dari keluarga, dari teman, bahkan dari bank ya, sampai menjaminkan aset seperti itu, bahkan beberapa orang menjaminkan aset juga ke leasing ya, kalau nggak dapat dari bank ya, karena leasing lebih mudah, lebih cepat, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita berbicara mungkin nggak hanya saat ini ataupun 1-2 bulan ke depan. Jadi buat rekan-rekan barangkali ini menariknya bisa mulai membuka diri ya, mau seperti apa ya ke depannya membangun perusahaan. Nah, saya pikir kalau dari awal istilahnya dapat bimbingan dari Bu Mita nih, barangkali akan jauh lebih powerful ya ketika saya menjalankan perusahaan. Nah, ini barangkali bisa menjadi kesempatan ya Bu Mita ya, kalaupun ada rekan-rekan di kelas Indonesia Construction Academy, ini barangkali yang mau menjadi pengusaha ini kadang ya memang persentasenya tidak sebanyak ketika webinar kita membuka soal karir, Bu. Jadi ya, kalau ayo nggak apa-apa, ayo. Yang penting kan apa namanya, wirausaha bertambah ya kan. Terus juga ibarat kata nih, mungkin naik level dulu, proyek yang Juksung gitu 200 juta atau proyek yang kecil 2 juta, kan ada rekornya tuh, naik level 5 juta, kan enak. Jadi kalau ada modal itu lebih ke networking, kongko-kongko, bukan buat uang bawa table ya, nggak boleh ya, kan udah syariah itu nggak boleh. Jadi paling buat main golf, bukan buat beli tanah buat digadein. Kan kalau beli tanah digadein kan harus diawasin juga, kan bisa diambil orang gitu kan.
Jadi sekarang kalau zaman sekarang udah ada fasilitas kayak gini, saya harus lebih smart lagi nih. Nanti kalau aku ada duit aku ngapain ya? Join organisasi, dapetin tambah temen, ikutan coaching, segala macam, sehingga atau ikutan seminar pemerintah, ikutan rajin tender atau kan rajin ke TBK segala macam, latihan kursus golf gitu, sehingga ada proyek udah ada yang danain gitu, nggak usah lagi ngegadai-gadai gitu. Iya, betul, betul, Iya. betul. Menarik ya, jadi bisa mulai berinvestasi ya, Bu Mita ya, terhadap waktu ya dari rekan-rekan yang barangkali ingin merintis perusahaan, bisa memulai dengan istilahnya apa nih strategi ke depannya. Ya tadi beberapa poin yang perlu diperhatikan ya, bahwa ini pastinya tetap ada BI checking. Jadi rekan-rekan perlu menjaga performance ataupun kinerja dari pinjaman-pinjaman ya, ke kartu kredit atau KTA, bahkan tadi pinjol ya, apalagi yang paling parah ya pada saat ini seperti itu. Nah, kemudian untuk perusahaannya juga ya, artinya tadi kalau kita berbicara ada manajemen, ada pengurus di dalam perusahaan, kita juga perlu saling mengenali ya, Bu ya, dengan siapa-siapa saja yang akan kita ajak bergabung di perusahaan. Jangan sampai nantinya ke depan ketika kita mau berhubungan dengan pembiayaan dan memerlukan kolaborasi dengan pihak fintech, lembaga fintech seperti Etis Indonesia ini, malah kesandung yang kasus yang tadi sempat diceritakan oleh Ibu Mita ya. Nah, kemudian poin yang ketiga yang saya cermati adalah ya, bagaimana untuk peluang-peluang proyek yang sangat-sangat besar sekali kemungkinan untuk dibiayai itu adalah proyek-proyek yang berasal dari pemerintah ya, apakah itu APBD, APBN, kemudian apakah BUMN itu termasuk kategori di proyek pemerintah atau di proyek swasta, Bu, kira-kira? BUMN ada kelasnya juga ya, kalau misalnya kelas Ada kelasnya lagi ya. Oke. Pertamina, PLN, terus kayak itu geothermal, apa sih namanya tuh, Geodipa ya? Nah, Geodipa. Atau macam-macam Graco Steel gitu. Tapi kalau Wika Wijaya Karya sementara masih kelas B. Oh, yang dari kontraktor-kontraktor ya bahkan ya. Tapi kan kalau PU aman gitu. Oke. Ya, Kontraktor nggak harus Wika Wijaya Karya ya kan, bisa tadi tuh bendungan yang udah segala macam. Dan bahkan sebenarnya kita juga oke dengan Pemda yang harus Pemprov, Pemkot, tidak harus dengan nasional terus gitu. Oke, kemudian artinya yang kalau dari swasta tentu yang akan menjadi prioritas dari TBK tadi ya, Bu Mita ya. Dari Ya. TBK, kemudian kalaupun ada yang non TBK ya tentunya perlu diperhatikan juga ya kelasnya, apakah multinational company, kemudian kalaupun non multinational company tentu juga ya pada akhirnya kesempatan-kesempatannya itu ada di PO yang kesekian ya, setelah melihat kinerja pembayaran dari pihak klien, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini terima kasih banyak Bu Mita buat sharing-sharing dari rencana pembiayaan menggunakan fintech ya, khususnya fintech syariah dari Bu Mita yang mewakili Etis Indonesia. Nah, buat rekan-rekan masih ada pertanyaan kira-kira sebelum Bu Mita menyudahi dari materi kita untuk malam hari ini? Silakan. Kalau tidak ada, apa dari Bu Mita ada lagi yang mau disampaikan kira-kira untuk rekan-rekan sekalian? Buat yang sudah punya PT dan CV, banyaklah networking ya untuk dapatin project, terus itulah rapikan pembukuan, terus rapikan juga barisan kalau ada pinjol-pinjol, baik direksinya atau komisarisnya, sehingga kalau dengan etis nih kalau bisa tuh kita think big ya, maksudnya kita udah pengusaha tuh jarang, kalau bisa kalau udah jadi pengusaha tuh jadi gitu. Dan enaknya kalau pengusaha tuh beda sama pegawai itu kan ya, kalau bisa saling injek kan kalau pegawai. Kalau pengusaha tuh enaknya tuh saling dukung loh. Kalau Anda kaya kan kolaborasi ya, Ibu ya. beda kalau misalnya pegawai kan, kalau ada yang sukses kan kita sirikin ya. Kalau saya lihat ya dari TikTok ya sama pegawai, karena saya nggak pernah jadi pegawai. Tapi kalau misalnya pengusaha sih
Pengawasan itu kalau bisa tuh orang tuh saling dukung loh, enak loh sebenarnya. Ya, Nah, betul. terus yang belum jadi pengusaha, segeralah bikin CV dan PT dan tertib pembukuan di rekening dan pisahkan rekening pribadi dan rekening perusahaan gitu. Udah go project aja. Nah, kalau dapat project lagi susah, Ini dari Pak Iqbal nih, berdarah-darah nih ya, tender fiktif. boleh dari kecil nih, kayak misalnya nih, nggak harus langsung nasional, misalnya Pemkot, Pemda, kalau nggak BUMD tuh masih oke loh di kita, BUMD. Oh, BUMD juga masih PD oke ya. Pasar atau dengan apa tuh, pus air, bukan pus air ya, kalau air tuh kita bilangnya apa sih, Pe? Ya, pus air. Nah itu apa ya, BDAM, yang kayak gitu-gitu kan, pasti kan setiap daerah tuh ada BUMD-nya. Pokoknya banyak ngopi deh. Ngopi-ngopi ya. Ya. Betul Iya. benar. Karena beberapa proyek biasanya memang seliweran mulainya dari ini dulu ya, dari kedai kopi ya. Seperti itu ya. Iya, Karena coba kita tuh lebih ya beruntung loh dibanding orang-orang dulu tuh harus seperti nabung. tadi benar apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal, barangkali tender fiktif ini yaitu Pak, kita agak sulit ya memungkiri bahwa banyak sekali istilahnya kesannya tendernya e-procurement seperti itu, tapi kenyataannya kok kayak nggak bisa dapet ya. Gitu loh. Kok ujung-ujungnya tetap aja kayak ada yang pemenangnya. Nah, ini kita kan nggak tahu ya, kita belum bisa berasumsi yang terlalu jauh, tapi nah ini yang apa ya, hal-hal seperti ini barangkali nggak selesai hanya dengan ilmu apa ya, dengan ilmu textbook ya. Jadi kita perlu ya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Mita, barangkali kita perlu banyak berjejaring untuk mendapatkan informasi-informasi yang lain ya terkait bagaimana proyek-proyek yang opportunity project yang ada, sehingga ya kesempatan untuk mendapatkan proyek itu jauh lebih besar ya. Sebenarnya benar banyak sekali ya opportunity project, tapi ya terkadang memang nilai-nilai proyeknya yang juga fantastis itu membuat begitu nanti disodorin nih ke kita nilai proyeknya nilainya fantastis ya, bahkan kita sendiri sampai kebingungan ya, akan ada kesempatan itu. Nah, bagaimana ketika kita bertemu dengan kesempatan itu ya, persiapkan diri sebaik mungkin, kira-kira begitu ya Bu Mita ya, sehingga ada kesempatannya nanti bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pembiayaan dan khususnya dengan pihak etis Indonesia. Jadi Oke, Bu Mita. ya paling itu aja, kalau saya kan sebagai coacher wirausaha yang ngomong di sini. Jadi prinsip wirausaha tuh kayak jodoh, jadi siap dijemput dan siap menjemput. Nggak tahu dapat ketemu jodohnya kapan, pakai siap-siap aja dulu gitu. Ya gitu ya Pak Taro ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Mita sekali lagi atas sharing materi kita pada malam hari ini, sekaligus mengenalkan platform etis Indonesia sebagai platform yang mempertemukan pihak investor ataupun funder dengan rekan-rekan kita yang nantinya berkecimpung sebagai pelaksana proyek ataupun sebagai kontraktor. Oke, rekan-rekan, terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya pada malam hari ini, Kamis 25 Agustus 2022. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Mita pada malam hari ini bisa bermanfaat buat pekerjaan ya, bukan hanya buat bisnis rekan-rekan, jadi rekan-rekan sendiri juga bisa memberikan masukan barangkali ya, seperti yang kata Bu Mita sampaikan tadi ya, berkolaborasi, saling menaikkan ya, saling men-scale up, bahkan ya tidak hanya ini saja ya, tidak hanya untuk diri kita sendiri gitu loh, kita bisa sharing, saling sharing, dan khususnya pada malam hari ini juga dalam rangka bisa memberikan manfaat buat rekan-rekan sekalian ya, mudah-mudahan bisa grow ya, tumbuh dan berkembang ya. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran rekan-rekan sekali lagi. Selamat malam, sampai berjumpa kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Suhar. Izin Terima kasih mute Pak saya, Iqbal. Tolong.